UPT Pusat Krisis dan Kegawat Daruratan Kesehatan Daerah, PK3D, Dinas Kesehatan DKI Jakarta selenggarakan sosialisasi Peraturan Gubernur Nomor 120, Tahun 2016 tentang pelayanan ambulans dan mobil jenazah untuk ambulans non-Vaskes di Gedung Pusat Krisis dan Kegawat Daruratan Kesehatan Daerah, Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, Rabu, tanggal 30 Agustus tahun 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini, UPT Pusat Krisis dan Kegawat Daruratan Kesehatan Daerah bersama Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta melakukan sebuah kegiatan yaitu sosialisasi Pergub 120 tahun 2016 tentang pelayanan ambulan dan mobil jenazah. Kegiatan kali ini kita berkolaborasi bersama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Wilayah Provinsi DKI Jakarta, kemudian juga ada dari Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta yang bertanggung jawab terhadap mobil jenazah. Kemudian ada juga dengan Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, dan tentunya juga terkait dengan perizinan ada juga dari Dinas DMPTSP Provinsi DKI Jakarta. Kegiatan sosialisasi Pergub 120 2016 salah satu tujuannya adalah untuk memberikan sebuah edukasi, informasi dan penyebarluasan informasi terhadap seluruh pelaku usaha ambulan, baik swasta, perorangan maupun milik warga masyarakat, termasuk juga mobil jenazah. Harapannya adalah agar seluruh pelayanan mobil ambulan dan mobil jenazah yang ada di Provinsi DKI Jakarta semua sudah terstandarisasi, sehingga bisa memberikan pelayanan yang jauh lebih optimal, yang jauh lebih bagus terhadap warga atau masyarakat DKI Jakarta. Baik, terima kasih Pak Dr. Bitono dan juga rekan-rekan semuanya. Kami mendukung dari kepolisian, utamanya di Telantas Polda Metro Jaya dari Sudit Gakum. Saya selaku Kepala Unit Pelayanan Masyarakat Unit 3 di Telantas Polda Metro Jaya. Tentunya dengan adanya standarisasi, sosialisasi kepada para pemilik maupun para pelaku usaha, baik ambulan maupun mobil jenazah, akan meningkatkan standar kompetensi maupun juga dalam kualifikasi maupun literasi kepada masyarakat yang selama ini mungkin belum terverifikasi, belum terdaftar, akan lebih tertib, tentunya akan meningkatkan ketertiban di dalam masyarakat dalam patuh hukum, baik dari sumber daya manusia, para sopir maupun para awak akan lebih mentaati rambu-rambu dan peraturan das, otomatis akan mengurangi fatalitas dari tempat kejadian perkara menuju ke rumah sakit. Dan tentunya dengan ini akan mengurangi jumlah akibat kecelakaan yang fatal sampai meninggal, tentunya akan berkurang. Kami dukung, semoga ke depan akan lebih tertib, maju dan pelayan lebih optimal. Terima kasih. Wassalamualaikum. Berdasarkan Pergub DKI Jakarta Nomor 57, Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Unit Pelayanan PK3D DKI Jakarta, memiliki tupoksi sebagai sertifikator layanan ambulans yang ada di DKI Jakarta, untuk melaksanakan pemeriksaan unit, pengawasan dan pembinaan pengelolaan ambulans sesuai Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2016 tentang pelayanan ambulans. Kegiatan ini dibuka oleh PLT Kepala Dinas Kesehatan, DRG Ani Ruspitawati MM didampingi oleh Dr. Winarto Mars, Kepala Unit PK3D. Dalam prosesnya PK3D berkoordinasi dengan Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Dinas Perhubungan dan Transportasi serta instansi kepolisian, instansi pemerintah daerah dan pusat atau swasta terkait. Saat ini Unit Pelayanan Pusat Krisis dan Kegawat Daruratan Kesehatan Daerah Provinsi DKI Jakarta memiliki legalitas untuk memberikan perizinan ambulans perorangan, badan hukum maupun instansi pemerintahan yang berada di DKI Jakarta. Sehingga nantinya baik ambulans pemerintahan atau ambulans swasta dapat terstandar dengan baik, dan tentunya melakukan pelayanan yang maksimal dan terintegrasi kepada masyarakat. Dalam hal ini, pemeriksaan, pengawasan dan pembinaan pengelolaan ambulans merupakan upaya PK3D untuk dapat menstandarkan unit atau armada dan juga pelaksanaan pelayanan di ambulans. Nantinya unit ambulans terstandar akan mendapatkan surat keterangan tersertifikasi dengan syarat unit ambulans sudah memenuhi standar. Hal tersebut sesuai dengan sistem kompetensi yang sudah sesuai standar sertifikasi tersebut meliputi pengecekan unit, alat kesehatan serta petugas unit ambulans. Untuk dapat melakukan standarisasi ambulans, diperlukan penanganan unit ambulans yang baik,
pemahaman dalam standar sesuai dengan Pergub Nomor 120 Tahun 2016 dalam pelaksanaan tindakan standarisasi pelayanan ambulans. Kepala UPTPK 3D Dinkes DKI Jakarta Dr. Winarto MARS menjelaskan beberapa tujuan penting dari kegiatan ini. Nah, yang diundang adalah para pelaku usaha, pemilik ambulan baik perorangan, kemudian swasta, termasuk juga ambulan parpol, dan ambulan masjid ataupun ambulan RW siaga. Jadi termasuk juga kita undang di level pemerintahannya adalah kasih kesra di kantor-kantor kelurahan. Harapannya adalah ya tentunya kita berharap dengan sosialisasi Pergub ini semua ambulan yang ada di DKI Jakarta bisa terstandarisasi dengan harapan agar ya tadi mutu dan kualitas pelayanan buat warga masyarakat DKI Jakarta bisa jauh lebih bagus lagi. Dan yang paling utama adalah patient safety, ya, keselamatan pasien. Jadi jangan sampai nanti kita punya ambulan banyak tapi sebetulnya tidak standar. Yang niatnya tadi pengen membantu menolong warga masyarakat, tapi karena tadi ambulan yang nggak standar atau ada apa-apa di jalan, ya tentunya punya resiko, baik tadi mungkin kecelakaan dan sebagainya seperti itu. Dan yang harapan yang paling besar adalah kita nanti ke depan ingin kolaborasi. Kan tadi disampaikan oleh Bu Kepala Bidang jumlah ambulan se-DKI Jakarta bisa 800 ya, baik yang punya paskes dan yang non paskes. Jadi sebenarnya kalau ambulan 800 tadi jumlahnya bisa semua dikolaborasikan gitu ya, pasti ini jauh lebih bagus, jauh lebih luar biasa untuk bisa memberikan pelayanan buat warga masyarakat DKI Jakarta. Tentunya kami ucapkan terima kasih kepada stakeholder, mitra kami, Dinas Kesehatan, Provinsi DKI Jakarta, Asep, Dr. Roy, Pak Winarto, dan Kepala Dinas tadi dipanggil Dr. Luji, dan juga rekan-rekan ya, Mas Adi, semuanya ini sangat positif. Di mana juga sadar ini baru pertama kalinya juga sosialisasi untuk standarisasi ambulan maupun jenazah. Sangat bagus karena kita mendapati kendala di lapangan. Kebanyakan masyarakat belum terliterasi atau belum teredukasi oleh standar bagaimana sih cara mengemudikan kendaraan ambulan yang benar, bagaimana sih mobil jenazah sesuai peruntukannya. Kadang mobil jenazah dipakai untuk ambulan untuk jenazah. Nah, ini akan disatukan persepsi dan tentunya nanti peningkatan kualitas sumber daya manusia, terutama awak-awak dan pemilik dari mobil jenazah maupun kendaraan ambulan, ini akan lebih bagus. Saya dukung terus, kita tingkatkan, tentunya mudah-mudahan ke depan akan lebih bagus pelayanan kepada masyarakat berkualitas. Tingkat fatalitas terutama semakin sedikit dan kesempurnaan tentunya milik Allah, namun minimal kita mendekati untuk keselamatan evakuasi dari titik lokasi TKP sampai ke rumah sakit dan seterusnya agar pelayanan lebih bagus kepada masyarakat. Narasumber atau tenaga ahli yang dihadirkan diantaranya Dr. Yogi dari Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, Siti Hasni S.Sos MC dari Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta, Heri Priyatno SH dari Kepolisian, Fahru Razi SSTP MHP dari Dinas PTCP, Kodi Oktavianus dari Dinas Perhubungan. Adapun tujuan sosialisasi ini diantaranya: 1. Menjalankan tugas unit pelayanan pusat krisis dan kegawat daruratan kesehatan daerah Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2016 tentang pelayanan ambulans dan mobil jenazah. 2. Meningkatkan pengetahuan peraturan terkait ambulans bagi pelaku usaha ambulans maupun instansi yang membuat ambulans karoseri agar lebih memperhatikan kebutuhan sesuai dengan Peraturan Gubernur. 3. Meningkatkan pengetahuan khususnya bagi masyarakat umum tentang perbedaan ambulans khusus orang sakit dan mobil jenazah khusus orang meninggal sesuai dengan peraturan. 4. Meningkatkan pengetahuan mengemudi bagi pengemudi dan tenaga kesehatan yang bekerja pada pelayanan ambulans. Dr. Winarto mengharapkan sosialisasi membuat seluruh peserta memahami isi Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2016 tentang pelayanan ambulans dan menjalankannya sesuai isi Peraturan Gubernur tersebut, agar seluruh ambulans di DKI Jakarta terstandar dan dapat memberikan pelayanan yang prima kepada warga DKI Jakarta.